Oke guys, welcome back to the Traders Note sama gue Rangga Wardana, dan ini adalah video seri bongkar teknik forex di mana gue akan membicarakan beberapa pair yang kita transaksikan bersama-sama dengan para member di VIP channel. Nah, di kesempatan kali ini ya, ada beberapa trading yang kita lakukan, kita dapat cuan cukup lumayan ya. Gue akan bicarakan di 3 pair. Yang pertama di gold ya, dimana di gold ini dari level 1850 itu drop kuat kan, dia sampai 500 pips ke targetnya di 1800 ya saat ini, tapi kita nggak dapat semua. Dan gue juga ada bikin video mapping forex kemarin yang mengatakan bahwa structure daripada gold ini adalah sell gitu ya. Namun gue nggak berhasil sell di level atas karena sebenarnya gue masih tungguin di level yang lebih tinggi lagi, dan itu nggak kena ya, 1860-an tuh nggak kena, dia langsung drop. Dan kita coba entry di sekitar 1813 kan ada pattern yang bagus, dan pada intinya kita bisa dapat masih 100 pips ya dari gerakan turunnya di gold kemarin itu. Oke. Lalu next pairnya kita akan bahas di GBP New Zealand, dimana ini tradingnya agak unik karena kemarin itu kita ada trading sell dulu pertama di level 2.02, dan itu kena stop loss 60 pips, langsung kita cut and reverse position menjadi buy gitu ya. Dan itu dapat 2 kali trading, dan itu cukup lumayan karena satu kali gerakannya itu dia bisa 90 pips, jadi kita bisa mengcover kerugian kita di GBP New Zealand. Oke. Lalu yang terakhir di USD Jepang Yen, yang sebenarnya ini cukup lama tradingnya, saya entry dari hari Senin gitu ya, sekitar level 113.80-an, dan itu jauh sebelum FOMC karena FOMC-nya kan di hari Rabu malam gitu ya. Jadi kita menunggu posisi, kita benar-benar tunggu posisinya 1, 2, 3 hari, dan dia baru gerak pada saat FOMC, namun gerakannya cukup lumayan hingga 100 pips lebih. Oke. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini ya di deskripsi untuk kalian bisa bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, kita sudah mulai masuk ke chart ya, dan ini adalah konten bongkar teknik forex. Jadi gua akan membicarakan beberapa pair yang kita tradingkan bersama-sama dengan member di VIP channel ya. Dan gua akan bicarakan tentang 3 pair di gold yang pertama, lalu GBP New Zealand. Ya, GBP New Zealand ini agak sedikit unik karena kita tradingnya sell, lalu kita cut lossnya berbalik jadi buy, jadi switch position. Buy-nya bisa terjadi 2 kali gitu ya, dan masing-masing cukup gede dapatnya. Lalu yang terakhir di USD Jepang Yen, kita nge-buy, dan itu sebelum daripada FOMC. Jadi kita hold sampai FOMC, dan ketika FOMC itu kebetulan dia arahnya sesuai gitu ya. Yang pertama di gold terlebih dahulu, dan di sini kita ganti jadi candle ya. Nah, pada intinya kita kemarin trading sell di bawah sini ya, dan itu dapat 100 pips. Gue akan jelaskan apa alasannya, dan kalau kalian perhatikan di video sebelumnya mapping forex ya, gue taruh linknya di deskripsi, gue ada mengatakan bahwa gold ini strukturnya bearish ya, jadi strukturnya adalah sell. Jadi trennya memang pada saat kemarin itu dia lagi naik ya, di sini dia lagi tren naik, namun mapping saya itu seperti ini. Jadi dia ada resistance kuat di sini, gerakannya impulsif jatuh, dia trending naiknya itu pelan-pelan, sehingga di level area atas ini itu terbuka potensi untuk melakukan sell. Nah, namun karena saya nggak berhasil sell di atas ini ya, karena zone yang saya bikin itu lebih atas lagi, dan itu nggak kena. Jadi kalau kita turun ke H4, oke. Kemarin kita sebenarnya ada trading sell dulu di sini ya, dapat sekitar 70-80 pips satu kali di sini. Namun ketika dia mulai retest lagi untuk head and shoulder ini, jadi kalau kalian perhatikan di sini, ini kan membentuk left shoulder, ini head ya, dan ketika ini terjadi right shoulder itu membuka peluang trading sell kan. Nah, tapi pada saat pertama kali di sini, setelah dia kedua ketiga kali, maka potensinya adalah level tersebut akan dijebol, dan itu benar dijebol ke atas. Nah, ketika dijebol ke atas itu saya tunggu level resistance yang lebih tinggi untuk mencari sell gitu ya. Dan saya melihat di sini ini juga ada head and shoulder ya, semacam head and shoulder. Di sini ada significant resistance, di sini dia naik lalu dia jatuh, di sini membentuk right shoulder. That's why saya mapping di level area 1857 hingga 68 ya. Untuk kalau dia kena ke sana ya, saya berniat untuk mencari sell. Namun yang terjadi, market baru sampai sini dia langsung berbalik arah, dan ini membentuk yang namanya rising wedge. Namun rising wedge-nya di H4 dia tidak terjadi divergence ya di stochastic oscillatornya, jadi divergence-nya kecil. That's why saya nggak beranikan untuk sell di sini. Oke. Namun ketika break daripada rising wedge, kalaupun kita trading gitu ya, saya nggak trading di sini karena kalau saya nge-sell pada saat break daripada rising wedge, jadi rising wedge itu kalian bisa nge-sell pada saat break daripada trend line atau ketika terjadi false break di area atas gitu ya. Nah, sayangnya ketika break trend line saya nggak nge-sell. Kenapa? Karena stop lossnya akan gede sekali ya, di atas 100 pips, jadi 170 pip
SL-nya, karena saya harus letakin SL paling tidak di atas daripada left shoulder di sini gitu ya. Kalau tidak, kita akan gampang kena whipsaw. That's why di sini saya nggak trading dan dia drop. Nah, ketika dia mulai turun-turun seperti ini, oke, kalian harus perhatikan ya. Jadi kalau saya lakukan, wah, pertanyaannya adalah rising wedge ini dia kira-kira objektif target itu kemana? Dan kalau kita perhatikan di sini rising wedge awal mulanya dari bawah sini, level bawah sini sebelah kiri ada semacam support ya, dan dia menjadi level target daripada rising wedge tersebut, dan kita bisa tarik Fibonacci dari bawah ke atas ya sebesar rising wedge-nya, dan level area tersebut itu bertepatan dengan level 78,6 ya, kurang lebih ya 78,6 dari Fibonacci retracement-nya. Oke. So that's why ketika harga di tengah-tengah di sini sekitar 18.12, saya perhatikan di chart H1. Oke. Jadi ini multi time frame ya analisisnya. Nah, ketika di level 18 di sini saya melihat dia break, boom, ada candle engulfing candlestick pattern ya di H1, lalu dia nge-wave sedikit bentuk zigzag, lalu dia jatuh new low, dan di sini terjadi inside bar ya. Kalian perhatikan, saya ganti jadi bar candlestick patternnya. Oke, ketika inside bar ini terjadi, maka cara tradingnya adalah sell stop ketika dia tembus daripada inside bar tersebut. Nah, perlu diperhatikan bahwa cara trading inside bar memang seperti itu ya. Saya pernah bikin juga mengenai cara trading inside bar. Cara tradingnya adalah ketika dia terjadi inside bar, di mana candle tidak lebih tinggi dari mother candlenya di sini, high dan low-nya, kita trading sesuai dengan tren, dan kalau misalkan trennya turun, kita tradingnya sell stop ketika tembus di bawah. Jadi sell jika tembus bawah 18.13 gitu. Ini yang terjadi. Namun perlu diperhatikan, bukan berarti tiap kali kebentuk inside bar Anda langsung entry gitu ya, karena itu akan sangat berbahaya sekali. Pastikan Anda sudah lakukan mapping. Jadi analisa multi time frame, Anda lakukan mapping seperti yang saya lakukan di mapping forex setiap minggu gitu ya. Nah, kalau Anda sudah melakukan mapping, maka Anda bisa menggunakan teknik-teknik inside bar seperti itu searah dengan mapping yang Anda gunakan. Jadi kurang lebih seperti itu ya dasarnya. Dan di sini ketika dia break inside bar, saya entry sell 18.13, stop lossnya 100 pips di atas swing high di sini, kasih ruang sedikit, dan kebetulan bisa ya 100 pips. Lalu TP-nya at least 100 pips karena ini continuation pattern ya. Jadi probability cukup tinggi dengan risk reward 1:1 itu udah cukup gitu. Kalau kalian counter trend, biasanya kalian perlu risk reward yang lebih tinggi daripada 1:1. Misalkan 1:2 atau 1 banding di atas 1 ya, 1,5. Karena probability daripada counter trend itu tidak setinggi kalau kalian trend following ya, atau trend continuation. Oke. Nah, ini di gold. Lalu yang berikutnya di GBP New Zealand. Oke, kemarin kita ada trading dan awalnya sell ya. Di sini kan buy-nya dapat 100 sekian pips. Namun sebelum ke sana ya, saya pengen kasih tahu dulu ya bahwa kemarin itu oke, ini bisa diputar ya, bisa dipotong chartnya. Jadi saya potong dulu. Nah, awalnya itu seperti ini. Saya melihat si GBP New Zealand ya. Ketika dia naik-naik seperti ini, kita lihat ke kiri, jangan lupa untuk melakukan mapping ya. Dan di sini ada area resisten yang cukup lumayan penting ya. Jadi dia resisten. Oke. Kenapa resisten ini penting? Karena kalian perhatikan di sini dia naik lalu dia jatuh kuat ya. Dan itu di Agustus 2020, artinya dia setahun lebih nih belum pernah ketemu lagi resisten tersebut. Ini menjadi resisten stand alone yang menjadi kuat gitu ya. Dan ketika harga mulai mendekati level tersebut, oke, di sini saya mulai zoom ya. Saya kasih H4 chart. Nah, di sini membentuk semacam double top pattern. Oke. Di sini dia membentuk semacam double top pattern, dan karena double top ini ada false break-nya dan dia ada engulf, ada sedikit kicker candlestick ya. Di sini saya juga jelasin di VIP channel. Di sini awalnya saya lakukan sell ya. Jadi saya lakukan trading sell. Oke. SL-nya di atas, kasih ruang. TP-nya itu ke bawah sini, oke. Dan yang terjadi, oke, dia mulai jalan pelan-pelan, lalu, nah, cut loss gitu ya. Ketika cut loss, saya melihat karena ini merupakan resisten yang cukup penting ya, dan dia membentuk ada pattern lanjutan di sini. Jadi dia membentuk ascending triangle. Jadi menjadi bullish pattern. Yang tadinya rising wedge, kita masuk entry sell. Sorry, yang tadinya double top pattern ya, kita masuk entry sell, lalu dia menjadi ascending triangle. Jadi ascending triangle itu adalah bullish continuation pattern, dan bukan hanya ascending triangle, tapi ascending triangle ini dia bertugas untuk memecah atau mengebreak daripada resisten pentingnya tadi. Dan kalau kalian perhatikan
Di sini dia membentuk juga candlestick engulfing candlestick pattern ya, bullish engulfing. That's why ketika kena stop loss, saya langsung buka posisi buy ya, jadi cut and reverse buy. Dan ini TP-nya sekitar 90 sampai 100 pips dan itu dapat. Oke. Lalu ketika terjadi koreksi di sini kita lakukan entry kedua. Jadi ini retest ya. Jadi retest di sini di level yang kurang lebih sama gitu ya. Kita lakukan entry buy kembali dengan stop loss yang sama dan itu kita bisa dapat 2 kali. Jadi kalian bisa cut loss 60 pips gitu ya ketika double top, lalu kalian switch buy dapat 100 pips. Kalau dikasih retest kalian bisa entry lagi, bisa dapat 100 pips lanjutan. Itulah yang membuat trading bisa, meskipun kita cut loss tapi kita bisa punya plan B ya. Itulah sebabnya saya selalu katakan 4 step dalam melakukan analisa. Yang pertama identifikasi dan prediksi, lalu yang ketiganya tentukan cara entry, baru plan B. Jadi ketika plan ini gagal, apa yang terjadi? Apakah kalian harus cut loss doang lalu ganti switch ke pair lain? Juga bisa seperti itu. Karena nggak semua trading atau nggak semua entry ketika stop loss kalian switch position gitu ya. Kadang-kadang itu juga sangat berbahaya. Jadi pastikan kalian punya alasan yang baik. Oke. Lalu di USD Jepang Yen di sini kemarin kita trading dari bawah sini ya, dan ini cukup simple tradingannya. Oke, di sini saya potong juga untuk chartnya. Ya, nah kalau ini cukup simple ya. Jadi dia kita mapping, kita bikin wave seperti itu ya, zigzag seperti ini, lalu dia jatuh. Oke, nah kalian perhatikan ini menjadi level area yang penting ya. Kenapa? Di sini dia jadi resistance, di sini dia menjadi support. Ya oleh karena itu kita bisa bikin mapping seperti ini. Nah, dan kalian perhatikan juga di sini ya bahwa ketika dia naik, ini high-nya lebih tinggi daripada high sebelumnya. Jadi dia telah terjadi higher high, harga terkoreksi menuju ke area key level ya. Jadi ini resistance jadi support, dan di sini udah juga kena. That's why di H4 kita coba cek ya. Dan di sini saya putuskan untuk entry ketika dia terjadi semacam false break dan ada inside bar trading juga. Jadi kalian perhatikan candlenya di H4. Ini adalah inside bar, dan candle yang hijau kecil ini high dan low-nya berada di dalam mother candle-nya dan dia tembus atas. Di situ saya putuskan untuk entry buy dengan stop loss di bawah sini, dan kita bisa pasang TP ya at least ke level high-nya di sini. Dan ini terjadi. Nah, di sini dia agak lama nih. Dia sempat turun sedikit ya, ngegocek istilahnya. That's why kalian perlu kasih ruang terhadap stop loss, jangan dikit banget di bawah swing low, kalian harus kasih ruang lagi gitu ya. Nah, cara kasih ruangnya berapa banyak biasanya saya gunakan ATR, dan ini saya jelaskan juga di VIP channel di website di member area. Oke. Nah, pastikan kita mempunyai risk reward yang cukup bagus karena ini kan counter trend ya. Jadi kalau kalian hanya 1:1 dan probability-nya itu misalkan nggak terlalu bagus gitu ya, hasilnya nanti kurang profitable. Tapi kalau kalian pakai 1:2 atau 1:1,8 seperti itu, ini kalian bisa mendapatkan risk reward yang bagus dengan probability yang lumayan sehingga hasil tradingnya bisa profitable. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.